Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, nantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan saya Sofyan Aris Saputra, pada kali ini kita akan membahas LKS, pelajaran sejarah peminatan bab 2 ya, yaitu pembahasan tentang pembagian atau pembabakan zaman prasejarah berdasarkan geologi. Adapun tujuan daripada mempelajari ini supaya nanti kedepannya kalian bisa memahami, mengerti, dan juga bisa menyebutkan apa saja pembabakan zaman prasejarah itu berdasarkan geologi. Langsung saja simak video berikut ini dengan seksama dan sampai selesai. Bumi kita telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan mengalami banyak perubahan. Beruntunglah kita yang hidup pada zaman modern dengan kondisi yang sudah stabil dan kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Tapi kita juga jangan melupakan masa lampau. Mempelajari zaman purba dapat menimbulkan kecintaan kita terhadap bumi. Baik, kita akan bahas sekarang pembabakan zaman praaksara berdasarkan geologi. Berdasarkan geologi ya, geologi itu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, baik dari komposisi bumi itu terdiri dari apa aja, terus struktur bumi, juga proses pembentukan bumi. Jadi geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Nah, zaman prasejarah merupakan pembabakan peradaban manusia dalam periode sejarah yang mana pada saat itu belum mengenal tulisan, atau juga bisa disebut dengan zaman praaksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya adalah tulisan. Jadi membabakan zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, langsung saja periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta itu jauh lebih panjang daripada sejarah peradaban manusia. Manusia pertama kali muncul di muka bumi menurut ilmu sejarah kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam jenis manusia purba ya. Yang pertama adalah jenis Meganthropus paleo japanicus. Nah, itu muncul kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Nah, untuk mengetahui sejarah peradaban manusia, tentunya kita juga harus mempelajari periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara biologis dan arkeologis. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah pembabakan zaman yang dilakukan secara biologis. Tadi apa? Ayo, geologis artinya. Nah, lanjut. Bumi yang selama ini kita tinggali pada zaman dahulu, bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami berbagai macam perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan yang sangat panas, sehingga tidak ada satupun makhluk yang tinggal di bumi karena suhu yang panas tadi. Terus kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak bumi atau protokontinen ya. Makhluk hidup mulai ada seiring mendinginnya bumi. Jadi keadaan bumi panas, kemudian bumi menjadi dingin. Nah, disitulah mulai muncul tanda-tanda kehidupan. Nah, proses perubahan bumi ini terbagi atas fase-fase atau zaman, dan perubahan dari zaman ke zaman lainnya memakan waktu yang sangat panjang, sangat lama, bahkan sampai ribuan atau bahkan jutaan tahun, ratusan tahun ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja kira-kira pembabakan zaman itu ada berapa menurut ilmu sejarah.
Nah, menurut para ahli sendiri, pembabakan zaman praaksara atau prasejarah itu ada 4 zaman ya. Yang pertama zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan yang terakhir adalah Neozoikum. Baik, kita bahas secara singkat aja. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua ya. Zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atas permukaannya. Jadi pada zaman Arkaikum ini sama sekali belum ada yang namanya tanda-tanda kehidupan, karena ketika itu kulit bumi, kerak bumi masih dalam keadaan yang sangat panas sehingga tidak ada satupun makhluk yang mampu bertahan atau hidup. Nah, selanjutnya adalah zaman Paleolitikum. Zaman kehidupan tua ya. Paleolitikum itu artinya zaman kehidupan tua. Paleo itu tua, Tikum itu zaman. Jadi zaman Paleolitikum adalah zaman kehidupan tua. Kira-kira berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Jadi ketika itu pada zaman Paleolitikum sudah muncul berbagai macam binatang yang tidak mempunyai tulang punggung, kayak cacing. Nah, berbagai jenis ikan juga di sana sudah mulai ada, amfibi dan juga reptil. Nah, yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Kita kenal dengan nama atau zaman kehidupan pertengahan ya. Mesozoikum itu zaman pertengahan. Kira-kira terjadi 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini kehidupan di bumi sangat berkembang. Binatang-binatang dengan tubuh yang sangat besar mulai bermunculan. Kita mengenalnya dengan sebutan dinosaurus atau dinosaurus. Tuh yang pernah menonton film Jurassic Park. Nah, di situ mulai itu penggambaran binatang dinosaurus itu seperti itu ya. Nah, di samping itu mulai muncul juga berbagai macam jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman reptil karena pada zaman ini banyak sekali ditemukan fosil daripada reptil. Jadi yang sudah pernah berkunjung ke museum, kita lihat di sana ada berbagai macam fosil manusia purba, terus juga ada fosil dinosaurus. Jadi seperti itu penggambarannya ya. Fosilnya itu tidak ditemukan secara utuh seperti yang kita lihat di museum, tapi ditemukan hanya fragmennya saja, bagian tubuhnya saja. Lalu para ilmuwan menggambarkan atau merekonstruksi bagian-bagian lain sehingga kira-kiranya seperti itu bentuk dinosaurus ketika zaman dahulu. Nah, yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Neo itu artinya baru, new, kalau bahasa Inggris new. Neozoikum terjadi ketika kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman Neozoikum ini terbagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman Tertier, yang kedua adalah zaman Kuartier. Zaman pertama yaitu zaman Tertier ditandai dengan punahnya hewan-hewan besar dan ditandai dengan lebih banyaknya hewan-hewan menyusui seperti gajah purba yang ada di Amerika dan di Eropa. Jadi ketika zaman Neozoikum ini, pada zaman Tertier itu hewan-hewan purba yang bertubuh besar seperti dinosaurus itu perlahan mengalami kepunahan. Nah, yang kedua adalah zaman Kuartier, kira-kira berlangsung 3 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan zaman kehidupan awal manusia purba. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Dan terakhir adalah tugas kalian di sini cukup mudah, jadi saya harap semuanya mengerjakan.
Jadi tugasnya adalah tinggal mengisi tabel yang saya sudah persiapkan di sini, isi di buku kalian masing-masing. Jadi kalian mengerjakan di buku masing-masing, kalian salin dulu tabelnya lalu diisi. Isilah tabel berikut dengan tepat ya, diisi ya. Pembabakan zaman praksara ada 4. Yang pertama Arkaikum, Paleozoikum, lalu kalian isi sampai nomor 4 terakhir. Nah, yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Waktunya kalian isi berapa lama? Apakah berapa juta tahun yang lalu? Dan kalian isi juga keadaan alam pada saat itu. Di sini saya sudah contohkan. Tinggal kalian lanjutkan saja. Jadi mudah tugasnya. Saya harap semuanya mengerjakan. Ya, semoga semuanya dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.